Saya Raditya Saputra melanjutkan Sapa Indonesia Pagi. Saudara, setelah memutuskan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pekan kemarin, Mahkamah Konstitusi atau MK bakal kembali memutuskan batasan maksimal usia Capres-Cawapres hari ini. Pengujian material Undang-Undang Pemilu merupakan permohonan atau pemohon Rudy Hartono yang menggugat Undang-Undang Pemilu dan berharap batas Capres-Cawapres maksimal ini berusia 70 tahun. Selain itu, hari ini MK juga akan membacakan putusan atas uji materi Undang-Undang Pemilu dengan pemohon Gulvino Guevarato yang meminta agar orang yang sudah 2 kali maju sebagai calon presiden tidak diperkenankan ikut kontestasi Pilpres. Dan untuk mengetahui bagaimana hasil putusan dari gugatan syarat batas usia maksimal Capres-Cawapres, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati yang ada di gedung MK. Masni, pukul berapa nanti sidang akan dimulai dan kira-kira sudah sejauh mana MK ini menyusun atau menelaah gugatan yang akan diputuskan hari ini? Iya, dari jadwal Mahkamah Konstitusi sendiri nanti sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dimulainya sidang putusan untuk gugatan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan untuk dari pengujian ini sendiri ada 5 gugatan yang dimana ini digugat dan juga dimohon oleh beberapa orang, dan ada 5 gugatan yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi hari ini, yang salah satunya yakni dari gugatan pasal 169 huruf D dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di mana gugatan ini terkait dengan syarat usia maksimal calon presiden dan juga calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Adapun dari beberapa penggugat, yaitu yang pertama adalah perkara nomor 93. Ini merupakan permohonan dari Gui Ranggo Boro yang diterima pada tanggal 7 Agustus 2023, di mana ia meminta Mahkamah Konstitusi untuk usulan usia paling rendah Capres dan Cawapres itu pada usia 21 tahun. Untuk perkara yang kedua yaitu perkara nomor 96 yang dimohonkan oleh Riko, di mana ia meminta usia paling rendah Capres dan Cawapres itu pada usia 25 tahun. Sedangkan untuk perkara yang ketiga yaitu perkara nomor 102 yang digugat oleh Wiyut Arianto, Rahayu Fatikasari, Rio Saputra juga 98 advokat. Ini ada 2 petitum yang digugat kepada Mahkamah yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama meminta batas syarat usia maksimal Capres dan Cawapres pada usia 70 tahun, dan juga petitum kedua itu melarang untuk pelanggar HAM maju sebagai calon presiden. Dan untuk perkara yang keempat yaitu perkara pada nomor 104 ini dimohon oleh Gulvino Guevarato, yang dimana ada 2 petitum juga yang dimohonkan oleh Gulvino, yaitu yang pertama adalah usia paling rendah dari Capres dan Cawapres, yaitu usianya 21 tahun dan maksimal 65 tahun. Dan juga dari petitum yang kedua yaitu menginginkan Mahkamah Konstitusi membatasi kesempatan seseorang untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden hanya 2 kali saja. Dan juga untuk gugatan yang kelima yaitu perkara nomor 107 yang digugat oleh Rudy Hartono, di mana ia menggugat di mana untuk dari usia Capres dan Cawapres itu maksimal pada usia 70 tahun. Selain itu, agenda dari Mahkamah Konstitusi untuk hari ini selain dari sidang putusan gugatan yang dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, juga nanti ada pukul 1 dari Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan berkenaan dengan laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi, di mana dari Mahkamah Konstitusi sendiri telah menerima 4 laporan atau pengaduan mengenai kode etik dari Hakim Konstitusi. Selain itu juga akan disampaikannya perkembangan pembentukan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Radi. Ya, kalau pekan kemarin memutus batas minimal ini 40 tahun, lalu ada frasa atau begitu pernah menjabat sebagai kepala daerah dan berpengalaman sebagai kepala daerah, ini memuluskan salah satu tokoh menjadi bakal cawapres. Nah, kalau hari ini nanti batas maksimal 70 tahun. Kita ketahui ada juga salah satu bakal capres yang usianya lebih dari 70 tahun. Menarik untuk kita cermati bersama apakah nanti Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan atau menolak permohonan ini. Yang jelas harus seadil-adilnya dan mewakili
semua konstitusi yang ada di Indonesia. Terima kasih Masni Rahmawati dari Gedung Mahkamah Konstitusi melaporkan.